Halo guys, selamat datang kembali di channel Wanur TV. Kali ini pada segmen alur cerita film. Di hutan Amazon tersimpan legenda air mata bulan yang sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri dan dicari sebagian kalangan yang meyakini kelopak bunga ajaib dari pohon agung yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit dan menghilangkan semua kutukan. Dikisahkan berabad-abad yang telah lalu ada sebuah kelompok yang paling terkenal di dalam sejarah pencarian tentang kelopak bunga ajaib. Mereka adalah Conquistador Don Lope de Aguirre. Mereka yang gagal mendapatkan kelopak bunga ajaib itu pun kemudian dikutuk tidak bisa meninggalkan hutan atau mereka akan mati. Begitulah legendanya. Unable to leave or die. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama yaitu Dwayne Johnson yang berperan sebagai Kapten Frank dan lawan mainnya Emily Blunt yang berperan sebagai Dr. Lily Houghton. Film yang disutradarai oleh Joe McCollet-Serra ini baru saja dirilis pada tahun 2021. Film ini terinspirasi dari wahana permainan yang ada di Disneyland yang berjudul Jungle Cruise. Film yang bergenre petualangan fantasi ini akan membuat penonton merasa tegang, menyenangkan, dan tidak membosankan karena film ini akan disuguhi dengan beberapa adegan komedi. Scene berpindah ke masa sekarang. Terlihat seorang pria yang sedang menceritakan tentang legenda hutan Amazon. Pria itu bernama Mark. Namun di tengah cerita ada seorang pria tua yang memotong pembicaraannya. Tanpa mereka sadari, kejadian itu pun dimanfaatkan oleh seorang wanita yang secara diam-diam memasuki sebuah ruangan penyimpanan benda-benda sejarah. Ternyata tidak lain wanita itu adalah saudara Mark. Wanita itu bernama Dr. Lily. Untuk mengelabui penjaga, dia mengganti pakaian dan menyamar untuk bisa masuk menyelinap ke dalam ruangan tempat penyimpanan benda-benda sejarah. Meskipun sempat ketahuan oleh Joakim, tetapi dia berhasil mencuri anak panah tersebut. Setelah Lily berhasil mendapatkan anak panah itu, dia mengajak Mark untuk segera pergi menelusuri hutan Amazon. Petualangan pun dimulai. Dia adalah Frank, seorang pemandu wisata yang penuh dengan tipu daya. Dia sedang membawa para wisatawan untuk tur mengelilingi hutan dan menelusuri sungai Amazon. Di dalam perjalanan, Frank menjelaskan tentang sejarah hutan Amazon dengan ditambah sedikit tipuan yang sudah direncanakannya untuk membuat para wisatawan merasa tegang dan kagum pada kemampuannya. Ladies and gentlemen, get ready for the eighth wonder of the world. They hunt humans. Lily yang sudah tiba di daerah pedalaman muara sungai Amazon, dia segera mencari kapal untuk disewa menuju hutan Amazon. Disitulah Lily bertemu dengan Frank yang nantinya akan membawanya menjelajahi hutan Amazon. Untuk membuat Lily terkesan, Frank pun mengatur siasat menyuruh macan peliharaannya untuk membuat onar. Dan disitulah Frank yang seakan-akan menjadi seorang pahlawan untuk menyingkirkan macan tersebut. I'm the only one that can get you there. Oh my gosh. Thank you. Setelah melihat kejadian itu, Lily pun terkesan dan semakin yakin menyewanya untuk menjadi kapten kapal menuju hutan Amazon. I said not now. Ketika mereka bersiap dan hendak memulai perjalanan, tiba-tiba saja Lily ditangkap dan dimasukkan dalam kerangkeng besi yang penuh dengan burung. Kemudian Lily mencabut tusuk konde seorang wanita dan dia gunakan untuk membuka gembok kerangkeng besi itu. Lady, look, we got... Oh gosh, sorry, Frank. Sorry, strong. Lily pun berhasil lolos dan dia segera pergi kembali menuju ke kapal Frank.
May or may not be of interest to other interested parties. Pangeran Joachim memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Lily menggunakan kapal selam. Petualangan mereka untuk menelusuri hutan Amazon dan mencari kelopak bunga bulan pun mulai terasa sulit, karena mereka diikuti oleh Pangeran Joachim yang juga sangat menginginkan kelopak bunga tersebut. Pangeran Joachim yang merupakan pemimpin tentara Jerman. Pangeran Joachim yang menyerang dan menembaki kapal Frank dan Lily untuk menenggelamkan mereka. Tidak cukup sampai di situ, Pangeran Joachim pun yang juga meluncurkan torpedo meledakkan kapal Kapten Frank. Tetapi dengan keahlian dan kehebatan Kapten Frank, mereka berhasil lolos dari serangan itu. Torpedo pun malah menghancurkan dermaga. I don't know his name, but the youngest son of Kaiser Wilhelm wrote. Scene berpindah. Di tengah perjalanan, Lily ditakjubkan dengan menyaksikan sekelompok lumba-lumba merah yang sedang mengelilingi kapalnya. Oh, that is not funny. Saat menjelang malam, mereka beristirahat. Mereka kelaparan karena di scene sebelumnya Frank telah membuang bekal makanan yang akan dibawa oleh Mark. Kemudian Frank memperlihatkan aksi hebatnya cara menangkap ikan. Dia pun menembak ke atas, kemudian seekor tikus pun jatuh. Dan akhirnya mereka menikmati makan malam dengan menu ikan piranha. Tiba-tiba Mike berteriak keluar dari dalam dek kapal. Rupanya dia ketakutan dan kaget karena dikejar oleh seekor kucing besar. Tetapi ternyata kucing besar itu adalah peliharaan Frank. Akhirnya si Lily pun marah kepada Frank karena dia merasa ditipu oleh Frank setelah mengetahui kucing besar itu peliharaannya. Scene berpindah, Pangeran Joachim pun telah tiba di lubang besar yang ada di dalam hutan, di mana di situ Pangeran Aguirre dan anak buahnya terperangkap selama beberapa ratus tahun yang lalu karena telah dikutuk oleh kepala suku. Dia berencana untuk membangkitkan Pangeran Aguirre dan anak buahnya, lalu mengajaknya kerjasama untuk menangkap Lily dan Frank agar dia bisa merebut anak panah yang ada pada Lily. Scene berpindah. Kapal mereka segera memasuki zona arus deras. Frank pun menanyakan dan meyakinkan apakah Lily ingin kembali dan tidak melanjutkan perjalanan lagi. Meskipun bahaya sudah ada di depan mata, Lily tetap kokoh dengan pendiriannya dan pantang menyerah untuk bisa mendapatkan kelopak bunga ajaib. Lily pun tetap ingin melanjutkan perjalanan mereka. Karena kapal mereka akan segera jatuh ke dalam jurang, dengan keahlian yang dimiliki Frank, dia pun segera memutar haluan dan berusaha membanting setiran kapalnya, dan akhirnya dia berhasil menaklukkan arus deras di tebing Okalikofen. How about you, Pants? You ready to go back to town? That's why I'm asking. Are you okay? Are you hungry? You're drunk? You're the worst cat. Latin. Ketika Frank dan Mark yang sedang mencari kayu, Lily pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki kamar rahasia Frank. Kemudian, Lily menemukan beberapa poster, buku, dan sketsa yang selama ini dirahasiakan oleh Frank. Lily meminta Frank untuk menjelaskan apa yang telah dia temukan di dalam kamar Frank. Setelah ada sedikit perdebatan, Frank pun mengatakan kepada Lily kalau dia dulunya adalah seorang kartografer atau pembuat peta untuk mencari air mata bulan. Tiba-tiba, mereka ditawan oleh sekelompok suku pedalaman Amazon dan dibawa menghadap kepada kepala suku untuk menyerahkan anak panah yang dimiliki Lily. What did you say? I said that they should. No way that the three of us can get out of this situation alive. I know these people. Leave them. Lalu Lily berhasil melepaskan ikatan di tangannya.
Dengan keberanian dan kekonyolannya, Lily mengajak orang-orang suku itu untuk melawannya. Tetapi orang-orang suku tersebut malah tertawa. Ternyata semua itu hanya settingan yang dibuat oleh Frank dan teman-teman di suku pedalaman. Kakak beradik itu pun memberi hadiah tonjokan ke wajahnya Frank. Ternyata wanita suku itu bisa membaca tulisan yang ada di anak panah yang dimiliki Lily. Lily marah dan tampak kesal dengan Frank. Di adegan kali ini sedikit tampak lucu karena Mark, saudara Lily, bersedia mengoleskan cat di sebelah matanya yang diperintah oleh orang suku pedalaman. Mac pikir itu hanya cat biasa. Ternyata cat itu sejenis tato dan tidak akan bisa cepat hilang di wajahnya dalam waktu dekat. Scene berpindah. Tidak berapa lama kemudian, Pangeran Aguer dan anak buahnya datang untuk menyerang Frank dan Lily. Sontak, Frank sangat terkejut dengan kedatangan Pangeran Aguer tersebut. Dan dia tidak menyangka kalau Pangeran Aguer bisa hidup kembali dan bisa keluar dari jebakan yang pernah dibuat oleh Frank beberapa tahun yang lalu. Lily pun kagum dan terdiam melihat kejadian di hadapan matanya. Dari sini dia yakin bahwa ternyata mitos itu adalah fakta. Perkelahian pun tak terelakkan lagi karena Frank ingin melindungi Lily dan teman putrinya. Pangeran Aguer yang dibantu anak buahnya akhirnya berhasil mendapatkan anak panah tersebut. Frank yang melihat kejadian itu pun berusaha merebut kembali. Sambil menahan sakit, karena dia terkena tusukan oleh Pangeran Aguer, dia pun berhasil merebutnya kembali. Dalam keadaan jatuh, dia langsung melemparkan anak panah tersebut pada Lily. You must go. Get out of sight of the ring. Dan akhirnya Lily berhasil lolos dari kejaran Pangeran Aguer. Keesokan harinya, Lily yang kaget karena melihat Frank yang masih hidup setelah terkena tusuk. Dia heran melihat Frank ternyata masih hidup. Mac pun pingsan ketika Lily mencabut pedang dari tubuh Frank. Francisco. No. Gosh, that hurts. No. Slow. What? Oh, you can't do it like that. That's way too. Stop! Hey, doctor. We should go. Of course. Adegan berpindah. Anak buah Pangeran Joachim bingung dan heran saat Pangeran Joachim berbicara dengan seekor lebah. Mereka pun bertanya kepada Joachim, mungkinkah kita bisa meminta petunjuk kepada seekor lebah? Scene berpindah. Lily yang sedang menjahit luka Frank, dia masih penasaran siapa Frank sebenarnya. Dengan rasa penasaran, Lily bertanya kepada Frank siapa dia sebenarnya. Akhirnya Frank menceritakan kisah yang terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Ternyata Pangeran Aguer tumbuh besar bersama seperti saudara, karena ayahnya Frank yang dulunya tewas terbunuh untuk menyelamatkan ayahnya Aguer, sehingga ayahnya Aguer merawat Frank seperti anak sendiri. Petualangan Pangeran Aguer dan Frank pun dimulai. Untuk kesembuhan putrinya yang bernama Anna, mereka rela melawan lautan, bertaruh setiap langkah, bahkan Frank membuat peta untuk menelusuri keindahan yang menipu di sungai Amazon, untuk mencari kelopak bunga ajaib di bawah air mata bulan. Walaupun sebagian prajurit Pangeran Aguer sekarat, Pangeran Aguer tetap berusaha dan pantang menyerah demi kesembuhan putrinya Anna, sampai akhirnya mereka diselamatkan oleh suku pedalaman Amazon. Scene berpindah. Karena ketidaksabaran Pangeran Aguer, dia memaksa kepala suku untuk membawanya ke pohon suci dan meminta anak mata panah tersebut. Tetapi kepala suku Chap menolak untuk memberikannya kepada Pangeran Aguer. Kemudian dia membunuh kepala suku Chip dan ingin menghabisi kepada siapa saja yang terakhir membawa anak mata panah tersebut. Ternyata anak mata panah itu sempat diberikan kepala suku kepada putrinya ketika Pangeran Aguer membunuh dan menusuknya. Gadis itu pun segera pergi dan membawa anak mata panah tersebut. Tetapi dia dikejar oleh Pangeran Aguer. Karena Pangeran Aguer menyerang gadis itu, Frank pun datang untuk menyelamatkan dan menyuruh gadis itu lari. Di detik-detik sebelum kepala suku menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat membacakan mantra kutukan untuk melindungi anak mata panah dan pohon suci mereka.
Dia mengutuk Pangeran Aguer dan prajuritnya termasuk Frank tidak akan pernah bisa meninggalkan hutan Amazon. Pangeran Aguer sangat membenci Frank karena merasa telah dikhianati. Untuk menghentikan perkelahian yang terus-menerus setiap kali Frank dan Aguer bertemu. Kemudian Frank pun memutuskan untuk membuat jebakan di dalam lubang gua yang besar. Mereka pun berubah menjadi monster karena hutan telah merusak tubuh mereka selama 300 tahun. Frank yang hidup sendirian pun mulai membangun perkampungan dan berteman dengan beberapa binatang buas. Kemudian dia juga membuat sebuah kapal yang dia beri nama Dewi Bulan Kuila. Sen berpindah. Pangeran Joachim yang licik itu berpura-pura menawarkan tumpangan kepada Mark. Ternyata itu hanya siasatnya saja. Dia sudah mengatur strategi yang membuat kesepakatan untuk memberinya petunjuk di mana letak pohon air mata bulan tersebut. Pangeran Joachim juga mengancam ingin menghancurkan kapal Frank dan Lily yang tepat berada di depan kapal selam Pangeran Joachim. Dengan terpaksa dan demi menyelamatkan adiknya Lily, Mark pun memberitahu petunjuk pohon air mata bulan tersebut kepada Pangeran Joachim. Adegan berpindah. Lily dan Frank pun telah tiba di La Luna Rota tepat di Water of Stone. Frank segera membuka gerbang goa untuk menuju pohon ajaib. Karena tubuh Frank yang besar sehingga tidak bisa membuka pintu yang ada di dasar sungai itu. Kemudian Frank menyuruh Lily untuk menyelam dan membuka pintu yang ada di dasar sungai tersebut. Saat Lily dan Frank menyelam, tiba-tiba Lily salah injak dan menutup pintu masuk. Lily sempat salah paham saat Frank yang ingin memberi nafas tambahan kepadanya, karena dia pikir Frank mau menciumnya. Akhirnya mereka berhasil mengeringkan air untuk masuk menuju ke gerbang gua pohon ajaib. Tidak berapa lama kemudian, saat air sungai mulai mengering, kapal selam Pangeran Joachim yang telah menyandra Mark itu pun muncul. Karena Joachim ingin menembak Mark, saudara Lily, dia pun terpaksa memberikan anak panah itu kepada Joachim dan ikut membawa masuk ke dalam goa menggunakan kapal Frank menuju pohon agung. Karena hanya Lily yang benar-benar mengerti tentang legenda pohon agung dan kelopak bunga ajaib. Pangeran Joachim segera menyuruh Lily memecahkan teka-teki untuk menghidupkan kembali pohon agung agar keajaiban kelopak bunga itu muncul. Mereka harus mengambil kelopak bunga itu sebelum sinar bulan purnama hilang. Di detik-detik terakhir purnama mau menghilang, Lily berhasil memetik satu buah kelopak bunga ajaib. Sebelum Joachim merebut kelopak bunga ajaib, Lily menjatuhkannya, kemudian Frank berusaha untuk menangkapnya dan mengambilnya. Give me that pet. Tiba-tiba saja Aguer dan prajuritnya datang. Mereka mengejar Lily karena mereka pikir kelopak bunga ajaib itu ada padanya. Untuk menyelamatkan Lily, Frank memperlihatkan kelopak bunga itu kepada Aguer. Kemudian dia menurunkan Mark dan kucing peliharaannya itu dari kapal. Aguer dan anak buahnya yang mengejar dan bertarung untuk merebut kelopak bunga ajaib dari tangan Frank. Lalu Frank melajukan kapalnya dengan kecepatan penuh. Padahal tanpa Aguer ketahui, kelopak bunga itu telah ditukarnya dan memberikannya kepada Mark. Kapal itu pun akhirnya menabrak dan mengeringkan air sungai. Dan terjadilah. Lily sangat bersedih saat menyaksikan hutan yang menjerat mereka dan menjadi batu. Dia memutuskan untuk memberikan kelopak bunga ajaib itu kepada Frank, supaya Frank bisa lepas dari kutukan dan bisa hidup normal kembali. Tetapi di sini Lily hampir patah semangat
karena dia pikir dia tidak berhasil melepaskan kutukan Frank setelah memberikan kelopak bunga ajaib itu. Lily dan Mark pun meninggalkan Frank. Tidak berapa lama kemudian, Lily mendengar suara kucing besar bergumam seakan memberi pertanda bahwa Frank hidup kembali. Lily pun kembali dan segera memeluk Frank. Dan kelopak bunga ajaib pun tiba-tiba muncul kembali. Setelah kembali ke London, Lily dan Frank hidup bahagia bersama-sama. Mark pun dengan bangganya menceritakan pengalamannya selama berpetualang di hutan Amazon untuk mendapatkan kelopak bunga ajaib. Truly worthy of this association. But farts. My sister, who just take your invitation, and you can shove it up yours. You ready for your first driving lesson? It will be the death of me. We are absolutely exhausted. Film pun berakhir sampai di sini.